segala yang kita perbuat nanti Allah beritakan kepada kita pada hari kiamat. Yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Allah beritahu nanti kepada kita, yunabba'u, diberitahu, dikabarkan, diagih tahu di Allah balik. Maka Allah memberitahu itu ada melalui catatan amal. Begitu Allah memberitahu. Dan inilah nanti sebagai saksi di pengadilan di akhirat tentang apa yang pernah kita perbuat. Nah, apa lagi saksinya? Kita lihat surat Al-Qiyamah ayat 14, ayat 13 dan 14. Yunabba'ul insan, diberitakan pada manusia, yauma idzin, pada hari itu, bima, dengan apa qaddama, yang telah dia lakukan, wa akhara, dan apa yang telah dia lalaikan. Baca Allah magih tahunya. Kalau sebelumnya kita bahas dengan catatan amal, di sini Allah beritahu dengan apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan al-insan, manusia, ala, atas, nafsihi, dirinya, basirah, menjadi saksi, menjadi bukti. Manusia itu sendiri yang jadi saksi dan bukti. Walau alqa ma'adzirah, walaupun mereka mengemukakan berbagai macam uzur. Adzirah itu asal katanya uzur, berbagai macam alasan-alasan. Tapi ndak alasan, semua alasan ndak diterima karena ada saksi. Kalau yang terdakwa banyak ilahnya, ya wah ndak ada, nah, dihadirkan saksi. Kau catatan, aku ada lo saksinya. Siapa? Ndak jauh-jauh, awak surang. Kalau seandainya manusia waktu itu menolak, karena dalam hadis disebutkan ada manusia yang menolak selain dirinya, ya Allah saya tidak mau menjadi saksi itu yang lain-lain, yang mau saya menjadi saksi itu diri saya sendiri, baru ambo terima pengakuannya. Kalau yang lain-lainnya bisa berutuh. Itu dalam hadis. Kalau kita bisa jadi di buik-buiknya catatan. Kalau malaikat pengiring yang lain bisa jadinya berutuh membuat gitu. Saya baru terima kesaksiannya kalau yang jadi saksi itu diri saya sendiri. Jadi ya, maka tiba-tiba mulutnya terkunci, lidahnya sabarik gunung, tidak bisa mengangkat lidahnya. Ana nama ngecek lah. Nah kita celiak dalam surat An-Nur ayat 24 halaman 352. Yauma tashhadu alaihim, pada hari tashhadu, menjadi saksi, alaihim, atas mereka, alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka perbuat terdahulu. Yang pertama jadi saksi sini apa? Alsinatuhum,
lidah mereka. Walaupun lidah mereka berkata, tetapi berkatanya lidah mereka ini bukan menurutnya oleh, bukan pemikirannya anantakana baru kecil, tidak. Tetapi lidah itu mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh dia dulu di dunia. Bentuk kaset baulang, mengecek surang selidah, sehingga manusia tadi tidak bisa mengelaklah. Nampak yang tajam di dunia apa? Lidah. Kamu orang tak bahasa pun dek dek lidah, dek lidah. Padiah kecil no. Orang bacarai laki bini dek lidah. Jatuh talak tu dek lidah je. Kalau niangsanya tak jatuh talak dah. Pidek keluar kecek jatuh talak. Orang kanayati dah dek lidahnya. Santiang nang ngecek tadayo orang dia. Dek lidahnya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Bukhari, aku menjamin surga bagi orang yang mampu menjaga beliau pacik lidah. Aku jamin surga bagi yang mampu menjaga. Galak orang dek lidahnya, menangi orang dek lidahnya. Berarti hati-hati je lidah. Basuh mangai orang idik dek lidah. Tidak semangai nyala sudah tu dek lidahnya. Maka lidah tu nanti berkata, maulangnya anam pernah dikecek orang tu di dunia. Oh, tidak mahu nerima saksi selain daripada diri seorang. Cek kejap, ngecek lidah. Kecekan anam pernah kau sabit dulu di dunia, mengecek seorang selidah. Kemudian wa aidihim, dan tangan-tangan mereka. Anam pernah dipacik di tangan, pernah dijangkau, kama pernah memacik, kama pernah menapuak, pernah dikaca. Tangan ku lah namanya. Pernah mambil apa saja, ratu orang mamaliang peti orang, mamaliang barang orang, mambil barang orang, anam pernah dipacik mengecek tangan. Kaki mengeceknya kama pernah bayi, pernah mencuek orang ngeceknya. Jangan cuek-cuekan orang mengeceknya bisa. Kama pernah pai, jangan mandok-mandok lo pai mengecek lidah tu, kaki tu nanti. Kamu pernah pai ke situ dulu. Ya di dunia aku yang mandok-mandok pai, tapi nan kaki mengecek kemudian kama senyo pernah pai. Nang kali pikiran ndak memikian nak baca lidah mengecek, cara tangan mengecek, itu lo ke dipikiran dah. Baru kecek kaki itu mengecek ya. Ndak itu ke dipikiran dah. Itu nak kara Jawa dah. Nama menyuruh ngecek sia. Allah bisa hanya mengecek. Kalau Allah menyuruh mengecek sebenarnya. Allah yang maha kuasa. Makhluk ndak ada bisa berkuasa. Aja dipikiran lo ba aja no tangan tu mengecek nanti ndak itulah ke dipikiran nasib awak nang ke dihargai kok yo mengecek tangan tu kemudian yo kaki bala kawak kirat kemudian itu nampak tu baru waktu cara pikiran balah nasi ambo nanti kau mengeceklah tangan kau aja kaki kau ya Allah ampunilah ambo ya Allah tutup ijalah dosa ambo sehingga ndak dibuka oleh Allah kasus tu. Kemudian ada lainnya lain, salah satunya dalam surat Yasin ayat 65 halaman 444. Al-yawma, pada hari, nakhtimu, kami tutup. Nakhtimu itu khatam misalnya.
ditutup, kami tutup. Siapa menutup mulutnya? Allah surah tutup mulut. Ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Allah surah tutup mulutnya, terkunci mulut. Wa tukallimuna aydihim, kemudian memberi kesaksian kepada kami, berkata kepada kami, tukallim, berkata. Ini menunjukkan benar-benar mengecek. Kalim, kalam itu kan berkata, kata-kata. Benar-benar berkata tangan-tangan mereka tu benar-benar berkata. Sabana mengecek, bawa bentuk mengecek, menggantian mulut kan yang ditutup ya tadi. Mulut tu ditutup. Karena yang biasa mengecek kah mulut. Kini mulut tu ditutup. Tangan ni yang berkata, berkatanya bantuk mulut mengecek tu lah. Sehingga dalam tafsir disebutkan kulit kah bentuk cabiaknya, mengeceknya bentuk muncung. Tangan kah diberi kekuasaan oleh Allah, mengecek bentuk mulutnya. Bentuk ada dulu mulut suka mengecek surang tangan tadi. Waktu kalib, berkata. Berkata-kata tu kalim tu benar-benar berkata dia kepada kami. Ya. Tangan tu benar-benar berkata. Quran wa tashhadu arjuluh, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah mereka perbuat. Sadonya kah? Yo. Makanya wak minta ampun ke Allah tujuannya istighfar, minta ampun, menutup. Karena salah kata istighfar tu ghafara, menutup. Minta wak ke Allah agar ditutup. Sehingga tangan tadi mengecek nan elok-elok seleh, nan buruk-buruk ditutup. Sehingga tangan tu nan keceknya melapornya nanti jadi saksinya nan elok-elok seleh. Kenapa? Yang buruk-buruk lah Allah tutup. Itu yang kami minta. Itu fungsi istighfar, menutupi dosa-dosa. Maka jangan lupa banyak-banyak istighfar. Karena semakin banyak istighfar, semakin banyak keburukan wak yang ditutup oleh Allah. Sehingga mengecek tangan, mengecek kaki nan elok-elok sekecek tangan di kaki itu nanti. Kita lihat surat selanjutnya. Surat Fussilat, surat 41. Kalau di siko halaman 478 ayat 20. Hatta, sehingga, idza ma ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke neraka. Sampai ke neraka itu maksudnya alu masuk alai kadi masukan. Tapi lah tiba di lava doa-doaan jona narako. Tampaan narako kan. Syahida alaihim sam'ahum, maka memberi kesaksian atas mereka. Sam'ahum, pendengaran, telinga.
Senam pernah didanga dan didanga. Nam pernah wak danga jadi saksi. Telingo kah? Ambo pernah dangai ku, ambo pernah dangai ku, ambo pernah dangai ku, ambo pernah dangai ku, mengecek salah telingo. Yang pernah didanganyo jadi saksi telingo. Makanya seorang saksinya tidak boleh bohong, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang. Telingo kau tidak kaya tambah, tidak kaya dikurang. Yang pernah didanganyo itu yang kedua boleh. Kemudian wa absaruhum, dan penglihatan. Senam pernah wak caliak mato kah? Mengeceknya anam pernah wak caliak. Kini HP kah? HP ku kalau lah surang bisa sak mencari apa saja yang ketujuh. Dari nan elok, nan naga elok sampai nan paling elok. Dari nan buruak, agak buruak, josawana buruak. Tidak tahu gaya orang lah bisa aja. Tahu orang pilih aja. Tapi nan jaleh, kalau ada perasaan tidak tahu orang dah. Orang tidak tahu. Tapi mato tu nanti mengecek di akhirat. Nam pernah wak caliak di siko. Apa yang pernah wak caliak di siko mengeceknya biswa. Mato. Nanti salah satu saksi ada akhirat lah. Benda dunia kah? Termasuklah HP ko pun datang mengecek. Nan wak pernah wak caliak siko. HP ko ngecek nanti. Tapi nak bahas kini kan tak benda lah dah. Penglihatan. Diri wak dulu. Diri wak ko kan mengecek pendengaran, penglihatan. Orang bisa dikecuah di dunia. Bisa dikecuah di dunia. Tapi di akhirat Allah datangkan mata itu jadi saksi. Penglihatan. Absar itu penglihatan. Anam pernah dicaliak. Dilaporkannya balik ke Allah. Wajuluduhum, kulit. Bacalah anang kulit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana kulit mengecek. Sabutlah. Kulit. Pernah kacau orang ke ngecek. Pernah kena cubik ngecek. Pernah kena pilih pusatnya. Ngecek nan pusat. Ambo nan sekolah pernah disebutkan dalam hadis itu bentuk mulutnya mengecek. Bentuk balahnya bentuk mulut akhirat. Di ambo disiko dulu sekian kali kena picik. Sana picik. Sana aja. Sampai biru. Pungguang ko pernah kena lakak. Mengecek lu pungguang kena lakak. Pernah kena tendang. Bahkan paha kaki batih. Seluruh nanado kulit orang mengecek. Kalau lah mod itu kemana dia? Anggaplah yang tidak diterima saksi yang lain. Tapi nan tangan, nan kaki, nan kulit, nan mata, nan telinga lah mengeceknya. Jadi dah lah mengecek luar pernah dikeceknya. Bisa aja milah lah. Tak bisa. Tak bisa wak milah lah. Lah cuy itu saksi. Tak bisa milah. Ketika penglihatan, pendengaran, kulit menjadi saksi, maka di ayat selanjutnya lihat di ayat 21. Wa qalu, disawalah. Dan manusia itu berkata li juludihim, kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Bahasa awaknya
kalau baca tafsirnya ada hadis penjelasnya tu dalam hadis Bukhari disebutkan, ketika manusia itu berkata saya tidak menerima selain saksi kecuali dari diri saya sendiri, jadi dikunci mulutnya, mengeceklah matanya, telinganya, pendengar dan seluruh yang ada di tubuhnya, tangannya, kakinya dan kulit-kulitnya. Maka setelah selesai memberi saksi sadonya, barulah mengecek balik. Dibuka, tutup mulutnya tadi, mulutnya ditutup, dibuka balik. Aku je berusaha untuk membela kalian, kecek manusia tu. Kalian tak akan naik azab, tapi kalian sendiri nak mencari tuan je. Kalian sendiri nak membukaan. Nyo kan takut masuk neraka. Takut masuk neraka tu untuk menyelamatkan tangan gua, banyak sampai mana. Menyelamatkan main kepala gua, mata gua, telinga gua, jangan sampai masuk neraka. Menyelamatkan badan, menyelamatkan kaki, jangan sampai masuk neraka. Kini itu lo nama dia tahu perangai selama kau. Tu gara-gara kita masuk jadinya, tu kecilnya. Gara-gara kalian bukan masuk jadinya. Maka kalian magih tahu. Maka dijawablah oleh anggota tubuh tadi. Qalu, anggota tubuhnya banyak, macam-macam. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Nah, membuat kami bisa mengecek kau, artinya nama nyuruh kami mengecek kau siapa? Allah. Dan kami kalaulah Allah nan menyuruh, tidak bisa kami menentang lidah. Ya Allah nama nyuruh, tentu nak bisa baru tu kau lidah. Kalau yang lain tak bisa baru tu lidah. Dia akan berkata sesuai apa yang Allah perintahkan. Kalau makanya orang kecek lidah hendak bertulang, bisa diputar-putar kecek. Bahkan salah satu tanda akhir zaman apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis Ahmad, salah satu tanda akhir zaman tu akan banyak muncul ruwaibidah. Maka bertanyalah sahabat pun tak tahu dah tu ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Masuk yang mana kalau orang mengecek jujur dianggapnya penduto. Jujurnya ngecek dituduh orang penduto. Kalau muah baruto, kau nan bisa dianggap jujur. Orang yang amanah akan dianggap sebagai pengkhianat. Kalau jujur-jujur karajo sesuai aturan karajo sesuai menurut Allah dan Rasul, aku pengkhianat, pecat. Tapi le muah berkhianat, diangkat. Akan datang tu masa, dan itu tanda Nabi salah satu tanda akhir zaman. Yang jujur dianggap penduto, dan penduto dianggap orang aku yang bisa dianggap jujur. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan namuah berkhianat itu dan dianggap dia amanah. Tapi itu lidah hendak bertulang. Tapi kalaulah di akhirat akan berkatalah seluruhnya, seluruh anggota tubuhku akan mengeceknya nanti. Tapi nang akan mengecek itu apa? Nyo mengecekan sesuai je perintah Allah dan tidak akan berdusta. Siapa tu? Ya nak awak kini kau dia celiaklah orang, celiak siapa? Diri awak kau ngeceknya seseorang dan di badan awak. Kau mengecek. Kau tak ada ubik kecuali banyak-banyak istighfar.
Istighfar itu menutupi keburukan. Semakin banyak istighfar, semakin banyak keburukan Allah tutup. Sehingga walaupun mengecek kulit tu, mengecek mata tu, mengecek telinga tu, nan disampaikannya nan elok-elok saja. Karena nan buruk-buruk lah Allah tutup. Salah satu bentuk istighfar ya dengan zikir astaghfirullah wa atubu. Salah satu bentuk. Salah satu bentuk istighfar salat berjamaah. Bagaimana menurut kalian, kata Nabi? Ada orang dari pulang ke rumahnya, melewati 5 sungai. Sungainya airnya jernih, airnya dalam. Airnya jernih, lubuknya dalam. Jernih. Mandinya di sungai satu. Dia sungai mandi lo lah, sungai ketiga mandi lo lah. Sampai di rumah 5 kali mandinya. Kira-kira ada je daki di badannya. Ajak sahabat, malu ada oleh Rasulullah. Kini apa? Kama kau menjalang ke rumah 5 kali mandi jalan lo. Kira-kira dia je daki badan tu. Tidak ada lah dah. Salah satu bentuk istighfar. Tidak ada dosanya lah dah. Makanya rajin-rajin saya salat ke masjid. Rajin-rajin saya salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu itulah penghapus dosa-dosa. Salah satu istighfar lain bentuk istighfar hadir pengajian. Orang yang hadir dalam majlis ilmu, dalam pengajian, Allah ampuni dosanya. Bahkan Allah umumkan dalam ringkasan hadisnya itu, di akhir majlis Allah umumkan kepada para malaikat. Allah umumkan kepada para malaikat. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, saksikanlah orang yang hadir dalam majlis itu, aku telah ampuni dosa mereka sebelum mereka berdiri dari tempat duduknya. Kata gak baru Allah ampuni dosa. Istighfar, salat berjamaah, ke masjid, kemudian hadir pengajian, kolah nama apa-apa dosa. Kalau indah amuah doh, tentu jangan buruk-buruk tu mengecek badan aku nanti dalam buruk-buruk akaraja. Jadi harapan wak kini dengan hadir wak pengajian Allah ampuni dosa. Dengan salat berjamaah ke masjid Allah ampuni dosa. Setiap langkah wak Allah ampuni dosa ke masjid tadi. Dengan istighfar Allah ampuni dosa wak. Harapan wak apa? Nan elok-elok dalam diri wak kau mengecek nanti. Catatan wak itu pula nan buruk-buruk lah Allah tutup, tinggal catatan nan elok-elok saja. Anda ingin wak mana itu? Kau apa ibu yang dirahmati Allah? Itulah kira-kira salah satu saksi nanti pada hari kiamat, yaitu anggota tubuh manusia. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.